Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang di pematang sawah ya. Tanamannya jagung, sebagian padi atau pantun ya. Ini jagung. Oh, ini rumputnya banyak sekali. Jadi saya nyari rumput di sini. Full rumput ya. Hijau-hijau banget. Ini semprot ini. Satu palangan aja, satu garis, sisanya aman. Ini habis ngarit di sini. Ini rumputnya. Rumput apa namanya? Apa yang namanya ini? Ini banyak banget rumput seperti ini. Ini udah dapat satu karung. Di sini mau siap-siap OTW pulang lagi semprot lagi lek. Apik jenenge. Tapi ra mati ra. Wah, ini rumputnya banyak banget. Ini di daerah Pager Dawung, Kecamatan Ringenarum. Full rumput, yang mau nyari rumput banyak banget nih loh. Nah, ini udah dapat segini. Iki sekali makanan lek. Nah, tak kayak sepisan. Wah, kayak rumput soalnya. Engon. Hah? Isu ono per kok. Gampang campuri pur suket darat kayak pinggir gudang kono. Kono kayak akeh skuter ya ngalor. Rono. Rene guaan bro, guaan lor. Dhisik ke? Wah akeh, jagung sakmene. Ini di. Akeh. Kira sepan ngalor ku tak jek kapan kira. Wah, jagung sakmene. Heeh. Saiki wis dhuwur ya. Ngono ulone. Dhisik sampe nang mare campur kangkung barang. Ku apine nih, nek urung disemprot. Nah, kelalan Pak Gede kaya. Yuk gas pulang. Oke teman-teman, jadi ini habis sampai kandang sudah saya kasihkan rumputnya ya. Satu karung itu sisa setengah kurang, nggak ada setengah sih. Soalnya tadi sampai penuh nggak ada setengah, itu sekali makan ya. Jadi apa sih, karena sekarang remote saya itu banyakkan skinny itu ya porsi makannya tinggi ya. Jadi rumputnya tak kasih banyak, sengaja tak banyakin ya. Skinny itu ibaratnya apa ya, 2-3 kali lipat makannya itu lebih banyak dari mirmut konvensional pada umumnya. Jadi dia itu memang makannya lebih banyak dari mirmut biasa ya. Ini saya sudah membuktikan sendiri ya, karena saya ini mayoritas mirmut saya banyak yang skinny ya. Hampir berapa ini, 65% mungkin ya mirmut saya ini skinny, bahkan sampai 70% mirmut saya skinny ini ya. Yang di kandang sini itu kebanyakan skinny. Jadi pakannya itu beda jauh ya. Kalau misalkan dikasih porsi sama, misalkan satu gegem sama, itu nanti punya mirmut biasa belum habis, skinny udah habis. Skinny itu boros banget makannya, tapi saya ya seneng ya. Karena kalau dikasih makan tuh makannya lahap itu, kita yang nyarikan makan tuh seneng ya, seperti itu. Oke, ini skinny saya lagi pada hamil semua. Oh ya, nanti insya Allah nanti malam ya. Nanti malam kalau nggak besok malam tuh mau live di TikTok saya ya. Nanti mau jualan di TikTok live, nanti teman-teman bisa ikuti ya, follow di akun TikTok saya ya. Ini hamil besar banget skinny-nya. Ini belum lahiran, ini tinggal jebrolnya saja sih harusnya. Kalau sesuai prediksi sih nggak ada seminggu ini sih insya Allah. Ini juga lagi pada hamil American. Terus mana lagi yang hamil ya? Ini juga lagi hamil American. Mana lagi ya skinny yang hamil mana? Ini 2 ekor skinny betina lagi hamil. Itu 2 ekor juga skinny betina lagi hamil, lagi pada hamil ya. Terus ini hitam-hitam ini yang kemarin nyampe itu sekarang juga udah pada hamil ya. Jadi alhamdulillah meremutnya pada hamil. Oh ya, minggu-minggu ini ya itu ada beberapa WA yang masuk. Sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya. Kapan ya videonya itu, sebelum yang lalu apa ya? Banyak yang tanya juga
musim kemarau panjang ini pengaruh nggak untuk kehamilan mermut, kayak mermutnya jadi kurus dan lain sebagainya ya. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Dulu itu sempat ya, saya lupa, ada sebulan yang lalu kayaknya. Itu memang banyak dari teman-teman komunitas kelinci ya di daerah saya ini. Nggak semua tapi beberapa orang itu sempat cerita ke saya ya, karena memang saya dulu juga orang kelinci ya. Cerita-cerita itu katanya memang musim kemarau ini karena kemarau panjang itu nggak pada hamil, susah hamilnya lah. Persentasenya itu bisa turun 90-90%. Jadi kehamilannya itu paling 10-15% saja. Susah banget, padahal itu yang pelihara udah pakar-pakar ya. Seperti itu. Terus untuk mermut juga ada beberapa orang, salah satunya saudara saya atau sedulur saya itu juga sama, mermutnya nggak pada hamil. Yang hamil 1-2, jadi persentasenya banyak yang tidak hamil lah daripada yang hamil. Padahal mermutnya lokal ya, banyak lokalnya, tapi tetap jarang yang hamil. Oke, seperti itu ya. Jadi memang setelah tak amati memang apa ya, mungkin karena suhunya ekstrim panas banget itu jadi mempengaruhi terhadap hormon mungkin ya dan lain sebagainya. Ini malah kemarin saya kedatangan tamu saudara saya juga ya, itu pemain kelinci juga. Katanya itu pejantannya nggak mau pada kawin ya, nggak tahu kenapa ya, nggak mau pada kawin, padahal itu udah pakar kelinci juga. Tetap nggak mau pada kawin. Jadi kemungkinan besar itu memang karena faktor suhu yang terlalu ekstrim atau tingginya over lah, kemarau panjangnya terlalu over, mungkin itu penyebabnya, itu salah satunya ya. Kalau faktor-faktor lainnya sih belum paham juga saya, tapi feeling saya ya memang karena suhu panas yang ekstrim itu ya. Tapi alhamdulillah di kandang saya, alhamdulillah ya, mermutnya pada hamil ya. Yang susah hamil ini silky lah, ini silky. Kalau mermut lain hamil semua ya, lancar alhamdulillah. Contohnya kayak mana ya? Ini silky ya. Silky ini dari 7 betina apa ya? Yang udah terpantau hamil 1, lahiran. Hamil lahiran tuh 1. Yang lainnya belum saya cek ulang sih, tapi biasanya silky ini cepet banget. Cuman mungkin ya karena suhu ekstrim itu ya, jadi mempengaruhi terhadap silky kemungkinan sih. Terus untuk jenis lain, jabrik hamil, jabrik mau hamil, American hamil juga. Kemarin sempat lahiran juga ya, tapi udah laku ya anakannya. Hamil juga, sebagian tak jual hamil juga, tak jual lagi hamil, jadi nggak ada kendala American ya. Terus tadi juga lahiran, biarpun lahir mati ya, lahir beranak 1 itu mati, tapi anaknya udah lahir hidup. Matinya itu karena kecepit atau nggak tahu kok tiba-tiba mati, tapi udah lahir sehat. Terus mana lagi, ini juga American pada hamil, jadi nggak ada kendala ya pada hamil. Ini mermut hitam lokal ya, ini hamil 1. Ini juga pada hamil American, jadi nggak ada kendala ya. Ini silky juga, silky skinny juga hamil besar. Terus ini, nah ini teddy lokal, ini juga hamil malah, udah beranak malah ya. Ini anaknya sekitar 3 mingguan mungkin ya, kurang lebihnya. Jadi nggak ada kendala ya alhamdulillah di kandang saya ya. Tapi juga untuk yang silky itu saya memang ada sedikit problem sih. Maksudnya ya mungkin karena silky bulunya lebat, terus suhunya panas, mungkin hormonnya keganggu atau gimana, saya kurang paham ya. Di saya alhamdulillah aman. Terus ada lagi di tempat teman saya yang tempatnya agak dingin juga alhamdulillah aman, nggak ada kendala ya. Aman di sana ya, pada hamil juga, jadi nggak ada kendala. Kalau feeling saya yang ada kendala itu mungkin tempatnya terlalu panas atau lokasinya terlalu panas, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Itu kalau untuk kehamilan ya. Kalau untuk kurus itu biasanya kemarin itu ya, kapan ya, udah agak lama saya ngobrol sama peternak kambing dan peternak sapi. Tapi yang sering peternak kambing, karena saya nyari rumputnya bareng peternak kambing seringnya ya. Itu cerita-cerita itu katanya ada beberapa bulan yang memang bulan-bulan tertentu atau musim tertentu yang memang hewan itu kurus, susah gemuknya. Itu salah satunya ya di musim kemarau. Karena
pakannya biasanya menjadi agak kurang dan lain sebagainya. Kayak rumput juga misalkan yang biasanya subur kan jadi surut, atau mungkin rumputnya nutrisinya kurang atau gimana, saya nggak paham ya secara ilmiahnya ya. Tapi dijelaskan sama bapaknya itu yang biasa ngarit itu, memang katanya di musim-musim tertentu atau bulan-bulan tertentu itu memang hewan itu kurus, susah gemuknya lah seperti itu. Nanti lama-kelamaan dia balik lagi ke apa ya, ke berat badan normalnya lah seperti itu. Dibilangnya seperti itu. Mungkin tuh sedikit bisa menjawab pertanyaan atau apa ya, kayak problem teman-teman semua ya seputar ternak ya, terutama mermot dan juga kelinci, karena memang hampir sama ya, hampir sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di kandang saya sih alhamdulillah aman ya, pada hamil semua, normal, nggak ada kendala. Cuman ya nggak cepat yang sebelumnya kayak musim hujan dan lain sebagainya, karena memang kandang saya kan mermotnya keluar masuk ya, jadi nggak bisa ya kalau buat patokan utama itu. Tapi ya pada hamil, alhamdulillah pada hamil semua sih. Silky aja ini yang agak kurang. Ini Sheba juga hamil, biarpun hamilnya sama Silky tapi dia tetap hamil ya, mau hamil juga. Ini habis lahiran juga udah kesapi anaknya. Ini Sheba juga mau hamil, ini kayaknya udah hamil lagi malah. Kemarin saya cek sih udah besar perutnya, coba saya cek lagi ya. Feeling saya udah hamil lagi. Susah ngeceknya kalau pakai tangan satu ya. Feeling saya udah hamil lagi, soalnya putingnya udah mengeras, perutnya udah membesar. Besok saya cek lagi ya kalau pas pakai tangan dua. Jadi seperti itu ya. Ini saya habis ngarit jadi agak ngos-ngosan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman pahami sendiri ya pola kelinci, pola siklus pola mermot itu seperti apa. Cara yang paling mudah adalah dengan pengalaman pribadi, itu yang paling efektif dan efisien. Kenapa? Karena biasanya beda kandang itu otomatis beda lokasi ya. Beda lokasi, beda suhu, beda pakan dan lain sebagainya, itu mempengaruhi, pokoknya banyak berpengaruh bagi perkembangan si mermot tersebut ya. Biasanya seperti itu. Contoh yang sering kayak air minum ya. Air minum itu sebagian menyarankan ibaratnya dikasih air minum gitu. Tapi sebagian juga nggak menyarankan. Kalau saya ke yang tidak menyarankan terus terang ya. Kalau dikasih makan rumput, kalau dikasih makan pelet ya kasih air minum, soalnya kasihan seret dia kan. Kalau ya itu nggak akan ada habisnya ya, diperdebatkan nggak akan ada habisnya karena kebiasaan masing-masing setiap peternak kan. Seperti itu. Ya pokoknya lah nanti teman-teman bisa belajar dari pengalaman teman-teman sendiri, cara membudidayakannya seperti apa. Lama-kelamaan nanti itu selanya atau celahnya itu akan ketemu lah. Sesulit apapun nanti teman-teman tuh akan ketemu celahnya sendiri. Oh ternyata begini, nah itu. Makanya ada yang mengatakan kan, pepatah kan, pengalaman itu adalah guru terbaik. Itu memang bener banget ya, bener banget. Karena rata-rata juga saya pribadi lebih ke pengalaman pribadi sih yang saya pakai di peternakan itu. Biarpun beberapa saya juga tetap konsultasi sama beberapa orang yang memang sudah lama di bidang mermot ini ya. Tetap saya juga konsultasi, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya ya. Untuk bahan pertimbangan kita, misal ada kendala kayak mermotnya mencret, misalkan mencret atau skabies, atau enggak nafsu makan, atau induknya enggak mau menyusui dan lain sebagainya, daripada mati. Misalkan kita uji coba dulu, mati dulu kan sayang lah, tanya ke pakarnya boleh, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman ya pembahasannya ya. Ini nanti mengasih judul apa bingung saya. Konteksnya ngarit tapi pembahasannya tentang problem mermot di musim kemarau, tapi nggak apa-apa ya. Ini saya membahasnya itu instan, ibaratnya nggak saya catat dulu, nggak saya tulis deskripsi dulu, nggak ya, langsung saya utarakan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi yang saya keluarkan itu memang murni yang di kepala atau yang sudah biasa saya lakukan di dunia mermot ini ya. Jadi real, langsung saya utarakan gitu aja ya.
Makanya susunan pola kalimatnya kadang acak-acakan seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Dan nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung bisa tanya via komentar, bisa via WA, bisa. Kalau selalu respon ya mohon maaf ya karena nggak selalu pegang HP ya, begitu teman-teman ya. Nanti juga teman-teman bisa gabung di grup-grup jual beli Mermut. Nanti bisa sharing-sharing seputar Mermut. Banyak kok pakar-pakar Mermut tuh banyak banget. Nanti bisa sharing-sharing seputar penanganan Mermut. Nah seperti apa. Ini udah agak gelap ya teman-teman ya. Karena ini udah jam berapa, jam setengah 6 sore kalau nggak salah sih. Oke, sudah dulu ya, lanjut nanti di next video. Nanti malam, kalau nggak besok malam insya Allah saya mulai live TikTok. Jangan lupa follow akun TikTok saya di apa namanya ya, Ryan Store ya, kalau enggak ya Anggarial di channel. Oke ya, nanti di follow, nanti kita live. Saya live nanti teman-teman dibeli, jangan lupa dibeli ya. Nanti rencananya yang mau saya live kan Mermut Skinny, terus Teddy, sama apa ya, sama ini Kalif, sama Kalif. Ini Kalif krem, satu wet jantan. Skinny Sapian, Skinny itu ada black, terus Dalmatian, sama tadi apa Teddy ya. Nanti saya live kan insya Allah ya. Kalau nggak nanti malam ya besok malam. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap seluruh.